Halo, selamat pagi. Saya akan mau mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kebaikan Allah yang diampu oleh dosen Yoel Benjamin. Nama saya Aryan Sudaha dengan NIM 2018-244. Rumusan masalahnya yaitu apa pengertian kebaikan Allah, apa kebaikan Allah terhadap manusia, dan bukti Alkitab tentang kebaikan Allah. Bab 1, pendahuluan atau latar belakang. Kebaikan Allah ialah suatu yang mendorong dia untuk baik hati, ramah, tamah, murah hati, dan cepat merasa simpati terhadap manusia. Allah itu berhati lembut dan cepat merasa simpati terhadap semua manusia. Ia sikap terbuka, terang-terangan, dan ramah. Memang sudah merupakan tabiatnya. Ia cenderung untuk memberi berkat dan mengalami sukacita yang suci apabila melihat umatnya berbahagia. Bahwa Allah itu baik diajarkan atau dapat disimpulkan dari setiap halaman dalam Alkitab, dan hal ini harus diterima sebagai suatu pernyataan iman. Merupakan batu landasan bagi semua pendapat yang sehat tentang Allah yang diperlukan oleh moral yang sehat. Jika kita menganggap bahwa Allah itu baik, maka tidak dapat membedakan antara kebaikan dan kejahatan, dan surga dapat menjadi neraka dan neraka menjadi surga. Itu masuk ke dalam rumusan masalah, sama seperti yang saya bacakan tadi dari atas, yaitu rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian kebaikan Allah, apa kebaikan Allah terhadap manusia, dan yang ketiga adalah bukti Alkitab tentang kebaikan Allah. Tujuan masalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah ini sebagai berikut: memaparkan pengertian kebaikan Allah, memaparkan kebaikan Allah terhadap manusia, memaparkan bukti Alkitab tentang kebaikan Allah. Bab 2 yaitu isi pengertian kebaikan Allah. Kebaikan Allah dinyatakan dalam Ia memerintah atau menciptakan, dalam penciptaannya dan dalam pengaturan proses alamiah dari hujan dan terang matahari dan masa panen. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 17. Tetapi juga dalam Ia melimpahkan anugerahnya, itu Kristus Yesus. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan Efesus pasal 7 ayat 3 pasal 4 sampai 7. Sikap baik hati Allah ini harus diikuti oleh manusia. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 48 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 7. Pengakuan Allah bahwa Allah baik adalah alas dari semua pemikiran Alkitabiah. Tentang kebaikan moral baik dalam Alkitab bukanlah kualitas abstrak, juga bukan cita-cita manusia sekuler. Baik pertama-tama dan terutama berarti apa Allah itu? Ia adalah baik. Bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 100 ayat 5. Kemudian apa yang Ia buat? Yang Ia buat adalah Dia ciptakan, perintahkan, dan berikan. Dan akhirnya apa yang Ia terima sebagai baik dalam kehidupan makhluk-makhluknya. Para penulis Alkitab menilai bahwa Allah dalam rangka dan pengertian baik berdasarkan penalaran atas kesempurnaan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan kepadanya kata yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu mempunyai nilai. Dengan perbuatan demikian, mereka memberikan kepada kata baik kedalaman arti yang baru. Mereka menilai baik menurut Allah, bukan sebaliknya. Jadi pendirian Alkitab ialah bahwa Allah sendiri yang baik adalah tanpa keterangan lain. Bisa kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 18, dan ayat-ayat yang sejajar tentang hal ini bisa kita lihat di dalam Bible Warfare, the Passion or War of Christ yang tahun 1950 halaman 149. Ia adalah penilaian hakim, sebab ia adalah ukuran dan standar dari kebaikan segala makhluk. Manusia adalah baik dan benda-benda adalah baik hanya jika dan selama mereka sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu celakalah mereka yang menyebut kejahatan adalah baik dan kebaikan adalah jahat.
Bisa kita lihat dalam Yesaya pasal 5 ayat 20. Bisa dalam perjanjian baru, Allah adalah baik karena kebaikan secara moral dia adalah sempurna dan maha agung dan kemurahan hati. Kebaikan Allah sering diserukan sebagai tema puji-pujian dan alasan pemohonan dalam doa. Bisa kita lihat di dalam 2 Tawarim pasal 30 ayat 18 dan Mazmur pasal 86 ayat 5. Kebaikan yang nampak dalam perbuatan-perbuatan baik yang ia buat. Bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 68. Tindakan kemurahan hati dari rohnya yang baik bisa kita lihat di dalam Nehemia pasal 9 ayat 20, Mazmur pasal 143 ayat 10. Dalam banyaknya segi-segi kemurahannya terhadap seluruh bumi, bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 145 ayat 9. Khususnya kebaikannya kepada fakir miskin dan kesetiaannya terhadap perjanjiannya, bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 dan Mazmur 73 ayat 1. Dan bisa kita lihat juga dalam Ratapat 3 pasal 3 ayat 25, Nahum pasal 1 ayat 7. Desakan pemazmur yang baik dinyatakan berulang-ulang untuk memuji Allah dan mengucapkan syukur kepada Allah sebab ia baik karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena kasih setianya. Bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 106 ayat 1 dan 118 ayat 1 dan 136 ayat 1. Dalam perjanjian lama, perbuatan-perbuatan Allah adalah baik karena perbuatan-perbuatannya itu menyatakan sifat kebijaksanaannya. Bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 31. Dan adalah berkenan pada dia sendiri ketika perbuatan penciptaan selesai Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bisa kita lihat di dalam kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 10, 12, 18, dan 21 dan 25. Seluruhnya alam semesta yang adalah hasil karya Allah adalah baik. 1 Timotius pasal 4 ayat 4, Roma pasal 14 ayat 14. Dalam Alkitab tidak ada tempat bagi pandang dualis aliran Manichaeism. Perintah-perintah Allah adalah baik karena perintah-perintah itu mengungkapkan kesempurnaan moral dari sifatnya dan dengan menunjukkan hal-hal yang berkenan kepadanya. Perintah-perintah itu menuntun kita ke jalan anugerah. Bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 19 ayat 39, Roma pasal 7 ayat 12 dan Roma pasal 12 ayat 2. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah baik. Semua karena Allah berkenan dan menerima hal itu. Bisa kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3. Dan mereka yang melakukan ketaatan itu akan memperoleh keuntungan daripadanya. Bisa kita lihat dalam Timotius pasal 3 ayat 8. Kebaikan Allah terhadap manusia. Kebaikan Allah adalah kebenaran yang mengubah hidup dengan melihat cara kebaikan Allah masuk ke dalam perilaku dan tindakan kita. Yang pertama adalah kebaikan Allah adalah kecenderungan karakter yang teraplikasi pada setiap atributnya. Murka Allah itu baik, kekudusan Allah itu baik, kebenaran Allah itu baik, Tuhan itu baik dan keseluruhannya baik. Tidak ada yang tidak baik tentang Allah, tidak ada tujuan dan maksud Allah pada anaknya yang tidak baik. Tuhan hanya memberikan yang terbaik pada anaknya dan dia tidak menghalangi kebaikan dari kita. Tuhan itu baik dan dia bekerja dalam hidup kita untuk kebaikannya. Tidak ada ciptaan dan tujuan Tuhan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita harus mengambil kebenaran, kebaikan Allah ini selangkah lebih maju. Tuhan tidak mengizinkan apapun yang tidak baik terjadi pada orang-orang Kristen. Kita semua tahu bagian ini. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan lagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 2. Kita harus menyimpulkan bahwa pengajar yang memberitahu pada kita bahwa Tuhan yang memberkati dengan penyembuhan dan kemakmuran dalam hidup adalah pengajar palsu. Pengajaran mereka membawa orang Kristen pada kesimpulan yang sama seperti Asaf. Suatu kesimpulan yang mencerminkan jahat dan liar.
mengenal Tuhan bukan cara hidup Mazmur seperti yang diajarkan pengajar palsu. Sebaliknya, seperti yang Asaf nyatakan bersama dengan yang lainnya dalam Alkitab, penderitaan sering menjadi cara di mana kita menjadi mengenal Allah lebih dekat. Bisa kita lihat ya di dalam di dalam Amsal, ya dalam Amsal pasal 119 dan ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpan, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Dan aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Amsal pasal 119 ayat 75. Lanjut ayat 18. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengokoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bisa kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Tiganya, kebaikan Allah nyata dalam Injil Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik. Bisa kita lihat dalam di Yesaya pasal 40 ayat 9, Yesaya 41, Yesaya 46 dan Lukas pasal 1 ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 dan Ibrani pasal 4 ayat 2. Dan itu baik. Tuhan baik pada semua manusia dalam anugerah umumnya, memberikan berkat yang sama pada yang baik dan yang jahat. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 43 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 16 sampai 17. Tapi Allah terutama baik pada mereka yang percaya dalam Injil ini, menyatakan bahwa manusia itu berdosa, layak dihukum Tuhan. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 18 dan Roma pasal 3 ayat 23. Ini kabar buruk bagi kondisi kita yang berdosa dan murka Allah yang atasnya kita layak mendapatkannya. Tapi kabar baik adalah Allah yang adalah kebaikannya, kemungkinan manusia tidak dihukum, dosanya diampuni dan mendapat kekekalan di hadapan Allah. Caranya melalui datang pada Yesus Kristus yang sempurna, mati di salib di Kalvari, menggantikan orang berdosa dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Kebaikan Allah paling nyata dalam pribadi Allah kita. Di dalam kebaikannya Allah menyediakan cara bagi orang berdosa untuk diampuni dan dinyatakan benar. Itu bukan melalui pekerjaan baik yang kita lakukan, tetapi atas dasar kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai 26, dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Jika Anda tidak percaya pada karya keselamatannya, saya memiliki seruan buat kita, kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam Amsal pasal 34 ayat 8. Melalui tawaran keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus, peringatan kebaikan Allah diarahkan pada pertobatan kita. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 2 ayat 18. Jika kita menolak kebaikan Allah dalam Kristus, maka kita membawa murka Allah karena meminta tentara orang-orang berkuda kepada. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 11, di dalam Esra pasal 8 ayat 2, yaitu yang berbunyi, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Saya sudah bilang dalam Esra pasal 8 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak baik, kamu pun akan dipotong juga. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 22. Yang keempat adalah kebaikan Allah adalah kebenaran mendasar yang membentuk perspektif kita terhadap Allah dan perlakuannya atas hidup kita. Kebaikan Allah adalah suatu fakta yang
yang disaksikan Alkitab itu adalah fakta yang harus dipercaya dan dipeluk setiap orang Kristen. Tetapi lebih dari ini adalah perspektif melalui semua pengalaman hidup harus dilihat di dalam peristiwa Alkitab mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Penting bahwa serangan setan nada pada dimensi karakter Allah. Benar bahwa sebenarnya setan menyebut Allah itu pembohong, tetapi serangan pertama setan adalah pada atribut Allah, kebaikannya. Itu adalah serangan halus. Tapi kita harus sadar saat membaca perkataan ini, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 15 ya, bisa kita baca sendiri. Tuhan itu baik dan apapun yang diciptakan itu baik. Tapi satu hal yang tidak baik di taman adalah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pernyataan baik sedang melemahkan kepercayaan Hawa atas kebaikan Allah. Pertama, setan mengubah perspektif Hawa akan Tuhan. Kemudian dia mampu memujuknya untuk tidak mentaati Allah dengan memakan buah terlarang. Kebaikan Allah adalah suatu perspektif di mana kita bisa dan harus melihat semua perintah Allah termasuk larangannya. Tuhan melarang manusia memakan buah itu untuk kebaikan. Larangan merupakan ekspresi kebaikan Allah. Dia tidak mengerti mengapa Allah melarang, tapi mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Seharusnya sudah cukup hal yang Tuhan larang itu mestinya tidak baik, dan hal yang Tuhan izinkan itu baik. Kita harus mengenal kebenaran yang terdapat dalam firman Tuhan untuk menghindari godaan atau setan saat dia mencoba untuk mengubah perspektif kita terhadap Allah. Dia sering melakukan ini agar kita meragukan Allah dan firman-Nya. Tetapi kebaikan Allah memberikan saya cara pandang di mana saya bisa melihat itu dalam iman, bersyukur atas semuanya yang telah dilakukannya. Bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dan pasal yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bisa kita lihat Mazmur pasal 6 ayat 19 sampai 21. Di dunia segala sesuatu bisa rusak. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, bersama dengan Allah mengenyangkan semuanya. Itu 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 53. Biarlah Allah memberi kebaikannya menjadi kebenaran yang tidak hanya diterima tapi dilakukan, sehingga itu menjadi cara pandang di mana kita melihat peristiwa hidup. Ada kesempurnaan dalam natur Allah di dalamnya tidak ada yang buruk, tidak ada yang ditambahkan untuk membuatnya lebih baik. Dia asalnya baik, memang pada dasarnya baik, tidak bisa lain. Semua makhluk baik yang melalui turut campur dan komunikasi dari Allah, dia pada intinya baik. Tidak hanya baik, tetapi kebaikan itu sendiri, kebaikan makhluk adalah kualitas yang ditambahkan. Dalam Tuhan intinya kebaikan tak terbatas, kebaikan makhluk yang tetes, tapi Tuhan adalah suatu lautan kebaikan atau seluruh kebaikan. Dia secara kekal baik karena dia tidak bisa kurang daripadanya. Tidak ada tambahan bagi dirinya, jadi tidak ada yang diambil darinya. Tuhan itu Maha tinggi. Tuhan itu adalah kebaikan yang tinggi. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. C itu bukti Alkitab tentang kebaikan Allah. Bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bisa kita lihat di dalam ayat ke-10. Yang pertama adalah kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan keadaan seseorang. Fakta-fakta ini yang disaksikan oleh Asaf dalam kehidupan nyata tidak ada diterima oleh Asaf secara logika. Fakta hidup antara orang yang rela hati mempertahankan hidup bersih, orang benar dengan orang fasik, di mana orang benar banyak sekali mengalami penderitaan sementara orang fasik tidak tersentuh penderitaan. Nah, kenyataan hidup ini ternyata sangat berpengaruh paradigma awal yang dibangun oleh Asaf tentang Allah yang benar-benar baik. Asaf sedikit banyak mulai terpengaruh dengan teologi timbal balik. Artinya, ketika seseorang baik kepada Allah, maka kewajiban baik bagi Allah untuk membalas segala kebaikan yang diperbuat oleh seseorang tersebut. Kalau seorang suka memberi tumpangan misalnya, maka Allah berkewajiban untuk membalas segala apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Asaf mulai berpikir,
Kalau memang Allah baik, maka orang-orang saleh, para penyembahan tidak akan mengalami penderitaan manusia. Dan ternyata asal salah besar, sebab kebaikan Allah tidak dapat diukur dari keadaan hidup seseorang. Yang keduanya adalah B, kebaikan Allah pusat dari penyembahan. Bisa kita lihat di dalam 2 Tawahri pasal yang ke-7. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dari kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah selalu sujud, menyembah dan menyampaikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang ketiga adalah C, kebaikan Allah mendasari seluruh ciptaannya. 1 Timotius pasal 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur atau mengalami, bisa kita lihat dalam ayat yang keempat, mengalami kebaikan Allah, 1 Petrus pasal 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bab 3 yaitu penutup, kesimpulannya yaitu kebaikan Allah tidak dapat diukur dari tangkaran manusia. Kebaikan Allah selalu dan harus dilihat dari sudut pandang Allah. Sehingga ketika kita memahami kebaikan Allah secara benar, maka kita pun berkata, selain Engkau tiada yang kuingini di bumi. Sebab Dia sungguh-sungguh Allah yang baik, dan pada hakikatnya Allah itu baik. Kata sesungguhnya dalam terjemahan dari dipakai kata trili yang berarti sungguh-sungguh, betul-betul, yang bahwa Allah itu benar-benar baik. Kebaikan Allah itu sudah dari sananya. Kebaikan Allah bukan karena reward dari ciptaan kepada Sang Pencipta, sehingga ketika kita semakin mengatakan Dia baik, maka Ia akan semakin baik. Semakin kita puja Dia, maka Allah akan semakin baik. Kebaikan Allah tidak bergantung kepada apa yang dikatakan oleh manusia. Standar kebaikan Allah bukan manusia. Kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan keadaan seseorang. Kebaikan Allah tidak dapat diukur dari tangkaran manusia. Kebaikan Allah selalu dan harus dilihat dari sudut pandang Allah. Sehingga ketika kita memahami kebaikan Allah secara benar, maka kita pun akan berkata, selain Engkau tiada yang kuingini di bumi, sebab Dia sungguh amat baik. Sarannya yaitu memang dalam pelajaran semua dari atas adalah sangat baik kita memahami bagaimana kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa sekolah tinggi teologi murni untuk mengerti, memahami kebaikan Allah dalam kehidupan, bahwa apa yang Allah lakukan adalah baik di dalam kehidupan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi Pak, Tuhan Yesus memberkati.